Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami grup A dari Bispro 2B akan mempresentasikan materi mengenai language variation and songs in subtitling. Grup kami beranggotakan Jordan Rafael Nanggolan, Maya Anissa Putri, Naisha Zahra Zain, Musyiradini Kaisa, Revina Jian Lestiani, dan Zahra Hasifah. Lalu materi yang akan dipresentasikan terbagi menjadi dua, yaitu pertama language variation. Terdapat subbab pertama yaitu intra-speaker, gaya dan register, antar-speaker, dialek, sosiolek, bahasa gaul, intra dan antar-speaker, kata kaitan, serta intra dan antar-speaker, kata-kata tabu dan kata umpatan. Lalu untuk materi kedua yaitu songs in subtitling, terdapat pengertian terjemahan lagu, tantangan pembuatan subtitle lagu, mengapa lagu tidak perlu subtitle, apa saja faktor penting dalam pembuatan lagu. Materi pertama yaitu language variation akan dijelaskan oleh saya sendiri, Musyiradini Kaisa. Istilah variasi mengacu pada perbedaan regional, sosial, atau konseptual dalam cara-cara penggunaan bahasa tertentu. Variasi antar bahasa, dialek, dan penutur dikenal sebagai variasi antar penutur. Variasi dalam bahasa satu penutur disebut variasi intra-penutur. Semua aspek bahasa, termasuk fonem, morfem, struktur sintaksis, dan makna, adalah subjek variasi. Variasi dalam penggunaan bahasa di antara penutur atau kelompok penutur adalah kriteria atau perubahan teknik yang terjadi dalam pengucapan, pemilihan kata, atau bahkan preferensi untuk pola bahasa tertentu. Variasi merupakan perhatian utama dalam sosiolinguistik. Dalam sosiolinguistik, terdapat ragam yaitu bentuk spesifik dari suatu bahasa atau kelompok bahasa. Ini mungkin termasuk bahasa, dialek, aksen, register, gaya atau variasi sosiolinguistik lainnya, serta variasi itu sendiri. Next. Selanjutnya, subbab pertama yaitu intra-speaker, gaya dan register. Next. Gaya bahasa ditandai dengan pemilihan kata, struktur tata bahasa, dan pengucapan. Kadang-kadang istilah idiolek digunakan untuk merujuk pada kebiasaan berbicara seorang individu dalam suatu komunitas tutur yang berbeda dengan kebiasaan sekelompok orang menurut Wells. Namun, istilah ini juga mengacu pada sistem fitur gaya individu dan oleh karena itu mirip dengan gaya pribadi. Selain itu, gaya juga sering dibahas dalam konteks sastra mengacu pada gaya pengarang atau gaya kelompok. Menurut Wells, register digunakan untuk variasi sistematik dalam fitur linguistik yang umum pada situasi non-sastra tertentu. Misalnya periklanan, bahasa umum, komentar olahraga. Konsep register juga dibahas merujuk pada penggunaan bahasa dalam situasi atau konteks tertentu, seperti bahasa formal, informal, bahasa hukum, bahasa iklan, dan sebagainya. Meski ada perbedaan tipis antara register dan gaya, keduanya ditentukan oleh pemilihan kata, struktur tata bahasa, pengucapan, dan gaya bahasa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naisha Azhara Zain. Baik, terima kasih Nusyura atas waktunya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu antar speaker, dialek, sosiolek, dan bahasa gaul. Baik, jadi di subbab kali ini, yaitu dialek, sosiolek, dan bahasa gaul, dialek ini merujuk pada variasi bahasa berdasarkan wilayah geografis, dialek regional or dialek, atau kelompok sosial, dialek sosial or sociolek, dengan perbedaan pada kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Sedangkan bahasa gaul biasanya digunakan dalam dua pengertian yang berbeda namun saling berkaitan. Bahasa gaul atau slang dapat merujuk pada bahasa yang sangat spesifik dari subkultur dalam masyarakat, tetapi seringkali menunjukkan penggunaan kosakata yang sangat informal dan tidak konvensional untuk penggunaan yang lebih umum.
Nah, salah satu contoh bahasa gaul ini sendiri adalah Camtalk, sebuah sensibilitas estetika yang ada di ruang berbahasa Inggris yang umumnya dikaitkan dengan identitas homoseksual dan telah diteliti dalam bentuk subtitle oleh penulis seperti Villanueva Jordan. Dan materi selanjutnya yaitu intra dan antar speaker dengan subbab keterikatan. Jadi, keterikatan intra speaker, kedua jenis keterikatan ini saling terkait. Keterikatan intra-speaker yang baik akan membuat pesan pembicara lebih jelas dan mudah dipahami oleh pendengar, sehingga memfasilitasi keterikatan antara speaker yang lebih kuat. Sebaliknya, dengan memperhatikan isyarat verbal dan nonverbal pendengar, pembicara dapat menyesuaikan pesan mereka dan menggunakan teknik keterikatan antar speaker untuk membangun keterlibatan dan pemahaman yang lebih dalam. Nah, meskipun variasi intra dan antar speaker mungkin tampak berbeda, namun keduanya itu saling terkait. Dan contohnya seperti yang pertama, individu memiliki latar belakang atau pengalaman yang sama, dan itu dapat mengembangkan cara berbicara yang unik yang mencerminkan kesamaan mereka. Terus yang kedua, yaitu variasi intrapenutur dapat berkontribusi pada perubahan bahasa dari waktu ke waktu dan jika variasi tertentu diadopsi secara luas dalam suatu komunitas bahasa, pada akhirnya variasi tersebut dapat menjadi bagian dari keseluruhan variasi antar penutur. Dan ini materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jordan Rafael Nainggolan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Nesha. Untuk materi ini saya akan melanjutkannya. Intra dan antar speaker, kata-kata tabu, dan kata umpatan. Kata-kata tabu dan kata umpatan merupakan hal menarik dalam linguistik yang mencerminkan variasi intra dan antar pembicara. Kata-kata ini yang umumnya dianggap tidak pantas atau menyinggung, menawarkan wawasan tentang bagaimana norma sosial, budaya, dan identitas individu mempengaruhi penggunaan bahasa. Dalam beberapa kasus, kata tabu dan umpatan dapat digunakan secara humoris atau untuk meredakan ketegangan. Namun, penting untuk mempertimbangkan audiens dan potensi pelanggaran sebelum menggunakan kata-kata ini dengan cara ini. Berikut adalah poin-poin dari intra dan antar speaker, kata-kata tabu dalam kata umpatan. Yang pertama, menerjemahkan kata-kata tabu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kedua, aturan sensor di Indonesia. Yang ketiga, klasifikasi film di Amerika Serikat. Yang keempat, praktik terbaik dalam menerjemahkan kata-kata kasar. Menerjemahkan kata-kata tabu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Menerjemahkan kata-kata tabu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia merupakan proses yang rumit, karena kata-kata ini seringkali memiliki konotasi negatif, kasar, atau tidak sopan dalam kedua bahasa. Kata-kata tabu bisa berupa kata-kata yang berhubungan dengan seks, agama, kotoran, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok. Cara menerjemahkan kata-kata tabu. Yang pertama, pahami konteks, lalu cari padanan yang tepat, pertimbangkan tingkat kekasaran, lalu gunakan dengan hati-hati. Catatan penting, penggunaan kata-kata ini bisa sangat menyinggung dan tidak sopan. Oleh karena itu, penerjemahannya harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan dampak sosial dan budaya yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya akan saya serahkan ke Zahra Hasifah. Oke, baik. Untuk poin selanjutnya yaitu aturan sensor di Indonesia. Di Indonesia, aturan sensor diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Secara singkat dan jelas, aturan sensor di Indonesia sebagai berikut. Sensor dilakukan oleh Lembaga Sensor Film atau biasa disingkat sebagai LSI, yang merupakan lembaga pemerintah non-departemen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kewajiban sensor semua film, baik dari dalam maupun luar negeri, wajib disensor oleh LSI sebelum dapat diedarkan atau diputar di Indonesia. LSI memberikan kategori sensor berdasarkan kelompok usia, yaitu semua usia atau SU, remaja atau R, dewasa atau D.
LSV berwenang untuk menyensor materi-materi yang dianggap bertentangan dengan norma-norma di masyarakat, seperti adegan kekerasan berlebihan, adegan seksual vulgar, penggunaan bahasa-bahasa kasar atau kata-kata tabu, dan materi yang mempromosikan praktik ilegal atau perilaku menyimpang. Ada sanksi pelanggaran bagi pihak-pihak yang mengedarkan atau memutarkan film tanpa melalui proses sensor. Sanksi tersebut merupakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau sanksi pidana ya seperti denda atau kurungan penjara. Next. Poin terakhir yaitu klasifikasi film di Amerika Serikat. Sistem ini merupakan sistem penilaian yang digunakan untuk memberikan panduan tentang kesesuaian konten film bagi berbagai kelompok umur. Sistem ini sendiri dikelola oleh Motion Picture Association atau biasa disingkat sebagai MPA. Tujuannya adalah untuk membantu penonton, terutama orang tua, dalam memilih film yang sesuai untuk ditonton untuk anak-anaknya. Berikut ini klasifikasi yang digunakan, beberapa klasifikasi yang digunakan. Pertama, G atau General Audiences, di mana semua umur diizinkan menonton. Karena di dalam konten film ini tidak ada sama sekali materi yang tidak pantas untuk anak-anak, sehingga semua usia dibolehkan untuk menonton film ini. Yang kedua, PG atau Parental Guidance Suggested, di mana kontennya mengandung kekerasan, bahasa kasar yang ringan, sehingga orang tua dianjurkan untuk memberikan bimbingan. Yang ketiga, PG-13 atau Parents Strongly Cautioned, di mana konten tersebut mengandung konten yang tidak cocok untuk anak di bawah umur 13 tahun. Sehingga orang tua harus sangat hati-hati karena konten-konten tersebut mengandung kekerasan yang intens, bahasa kasar atau adegan seksual yang ringan, atau bahkan sampai penggunaan narkoba yang ringan. Selanjutnya, R atau restricted, di mana anak di bawah umur 17 tahun memerlukan bimbingan orang tua atau orang dewasa untuk menonton film ini. Karena konten-kontennya mengandung kekerasan eksplisit, bahasa kasar yang intens, juga adegan seksual atau penggunaan narkoba. Yang terakhir ada NC-17 atau Adults Only, di mana anak di bawah umur 17 tahun tidak diizinkan menonton film ini. Karena kontennya mengandung materi dewasa yang eksplisit dan tidak sesuai untuk penonton di bawah umur 17 tahun. Jadi secara ringkasnya, sistem klasifikasi ini dirancang untuk memberikan informasi yang jelas tentang konten film, sehingga penonton dapat membuat keputusan atau memilih yang tepat tentang apa yang mereka atau akan anak-anak mereka tonton. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revina. Baik, terima kasih Zahra. Selanjutnya yaitu praktik terbaik dalam menerjemahkan kata-kata kasar. Jadi dalam menerjemahkan kata-kata kasar memerlukan kehati-hatian dan kepekaan budaya. Jadi ada 4 cara yang dapat diikuti. Yang pertama yaitu memahami konteks. Konteks membantu menentukan apakah kata tersebut benar-benar kasar atau hanya tidak pantas dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu mempertimbangkan tingkat kekasaran. Jadi kita harus tahu siapa target audiens dan sesuaikan dengan tingkat kesopanan terjemahannya dengan audiens kita. Yang ketiga, cari padanan yang tepat. Jadi cari padanan kata-kata kasar yang setara dalam bahasa target yang memiliki tingkat kekasaran atau konotasi serupa. Yang keempat, yaitu gunakan dengan hati-hati. Jadi kata-kata tabu harus digunakan dengan sangat hati-hati, terutama dalam komunikasi publik atau formal, karena bisa menyinggung pendengar atau pembaca. Selanjutnya yaitu terjemahan lagu atau songs in subtitling. Jadi apa sih pengertian terjemahan lagu itu sendiri? Jadi terjemahan lagu adalah proses melibatkan adaptasi lirik lagu ke dalam bahasa lain dengan tujuan mempertahankan makna dan nuansa asli. Jadi ini bukan hanya tentang penerjemahan kata per kata, tetapi juga tentang menangkap emosi dan pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu tersebut.
Jadi ada 4 tantangan dalam pembuatan subtitle lagu. Yang pertama yaitu batasan spasial dan temporal. Jadi subtitle harus cukup singkat agar muat di layar dan cukup cepat agar sesuai dengan durasi lagu. Yang kedua yaitu variasi genre. Maksudnya yaitu setiap genre lagu memiliki karakteristik yang berbeda yang mempengaruhi cara terjemahan dilakukan. Misalnya seperti lagu pop mungkin lebih fokus pada emosi, sedangkan opera mungkin lebih berat pada narasi. Jadi penerjemah harus mempertimbangkan saat ingin membuat subtitle. Yang ketiga yaitu referensi budaya dan humor. Maksudnya yaitu terjemahan harus dapat menangkap referensi budaya dan humor yang mungkin tidak langsung dipahami oleh penonton dan budaya lain. Yang terakhir yaitu sinkronisasi ritme. Maksudnya yaitu penting untuk menyinkronkan subtitle dengan ritme lagu agar tidak mengganggu pengalaman mendengarkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Maya Anissa. Baik, terima kasih Revina. Selanjutnya, next. Nah, untuk materi selanjutnya, mengapa lagu tidak memerlukan subtitle? Yang pertama, itu ada instruksi klien. Kadang klien memiliki kebijakan tertentu yang mencegah penerjemahan lirik seperti masalah hak cipta. Hak cipta melindungi karya asli, termasuk lagu, dan menerjemahkannya bisa dianggap sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, penerjemahan lirik lagu dilarang. Dan yang kedua, di sini ada relevansi lagu. Tidak semua lagu dianggap penting untuk diterjemahkan, terutama jika tidak relevan dengan plot atau pesan utama. Jadi, jika lagu tersebut tidak punya kaitan langsung dengan cerita atau pesan utama, mungkin tidak perlu diterjemahkan. Dan yang ketiga ada perbedaan bahasa. Jika lagu dalam bahasa yang berbeda dari dialog utama, mungkin tidak perlu diterjemahkan tergantung pada kebijakan dan ekspektasi penonton. Jadi, kebijakan dan harapan penonton bisa menentukan apakah perlu diterjemahkan atau tidak. Misalnya dalam film bahasa Inggris, lagu dalam bahasa Spanyol mungkin tidak diterjemahkan jika dianggap tidak perlu. Next. Apa saja sih faktor penting dalam pembuatan lagu? Yang pertama ada kealamian. Lirik harus terasa seperti percakapan alami atau ungkapan spontan dari seseorang. Jadi, kata-katanya tidak terasa dipaksakan atau dibuat-buat, melainkan mengalir dengan lancar seperti sedang bercerita atau curhat. Dan yang kedua ada makna. Lirik harus memiliki pesan atau cerita yang jelas dan mendalam. Ini bisa berupa perasaan, pengalaman, atau ide yang ingin disampaikan oleh penulis lagu. Makna ini yang membuat lagu bisa menyentuh hati pendengarnya. Dan yang terakhir ada ritme dan rima. Lirik harus memiliki pola irama yang enak didengar dan konsisten. Ini berarti kata-kata dalam lirik harus disusun sedemikian rupa sehingga mendukung melodi dan harmoni musiknya, serta seringkali memiliki pola rima. Misalnya, kata-kata yang berakhir dengan bunyi yang sama untuk membuatnya lebih menarik dan mudah diingat. Sekian penjelasan yang dapat disampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.